Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proposal Menambah Modal Usaha dengan Membuka Bisnis Warung Kopi Unggul. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kladenila Daiman, NIM 20155 20181515794, Prodi Teknik Informatika. Saya sebagai moderator. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Christine Salamut, NIM 201552018152883. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan proposal menambah modal usaha dengan membuka bisnis warung kopi unggul. Latar belakang, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melepaskan penat dan lelah, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap coffee shop atau warung kopi yang tidak hanya memberikan layanan berupa produk yang enak dan berkualitas, tetapi juga tempat kedai atau warung kopi yang nyaman. Dengan tingkat stres yang semakin tinggi di kalangan masyarakat, membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Coffee shop atau warung kopi menjadi salah satu pilihan favorit di masyarakat. Selain karena sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, kopi dan variasinya masih memiliki peminat yang besar di kalangan masyarakat. Pergeseran budaya membuat keberadaan warung kopi semakin diakui di masyarakat. Peran media-media yang sering mensosialisasikan warung kopi mendukung perkembangan minuman khas Indonesia ini. Pada awalnya, warung kopi hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat. Tetapi warung kopi sekarang seakan mempunyai fungsi tambahan untuk bertemu teman lama, sahabat, atau rekan bisnis. Maka itu kami mendorong untuk membangun sebuah usaha warung kopi dengan nama Kopi Unggul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dibukanya usaha ini yang pertama memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan tempat untuk melepaskan penat dan lelah. Yang kedua, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar kedai kopi. Yang ketiga, menambah pengalaman dan melatih kreativitas diri. Yang ketiga, menambah penghasilan dengan membuka kedai kopi. Visi dan misinya dalam membuka usaha warung kopi, diantaranya terdapat visi dan misi. Visinya, membuka warung kopi yang profesional. Untuk mewujudkan visi di atas, beberapa misi diantaranya, memberikan pelayanan yang prima, kedua, menggunakan bahan baku dan peralatan yang berkualitas dan higienis. Strategi usaha, memberikan fasilitas hotspot dan interior yang nyaman dan menarik, membuat pengunjung betah dan merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan musik akustik. Nama dan lokasi usaha. Nama usaha ini akan diberi nama Kopi Unggul. Usaha ini akan memilih lokasi dan tempat yang padat penduduk, di pusat kota atau dekat dengan lokasi sekolah, kampus, dan perkantoran dan lokasi. Waktu operasional.
Waktu operasional usaha ini, yakni setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam, dengan jam kerja karyawan dibagi 2 shift. Shift pertama jam 9 sampai jam 3, sampai jam setengah 4 sore. Jam kedua setengah 4 sampai dengan jam 10. Target pelanggan. Target pelanggan coffee shop ini yakni masyarakat sekitar tempat usaha. Yang produk yang dihasilkan dari coffee shop ini yakni berupa coffee shop dengan berbagai rasa, diantaranya cappuccino, mochaccino, dan lain-lain. Strategi promosi. Adapun dalam promosi, diantaranya kami akan melakukan promosi melalui brosur, media sosial, dan lainnya. Sumber bahan baku. Karena kami memiliki visi membuat usaha warung kopi yang profesional, maka produk yang harus kami hasilkan yakni produk yang berkualitas. Dan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, kami harus mengambil bahan dari sumber atau supplier bahan baku yang terjamin dan sudah terbukti kualitasnya. Pemasaran. Dalam melakukan pemasaran warung kopi dengan kopi unggul, ada berbagai strategi yang dilakukan untuk proses kelancaran bisnis. Yang pertama, mengutamakan kualitas produk. Yang kedua, memposisikan dirinya sebagai rumah ketiga. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, inovasi. Kelima, pemilihan lokasi. Keenam, eksistensi di media sosial. Ketujuh, meluncurkan promo untuk momen atau hari tertentu. Yang kedelapan, membuat website, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan menyiapkan WiFi. Karena sebagian besar orang datang ke warung kopi untuk beristirahat dan berisi daya untuk kembali bertarung dalam sengitnya kehidupan. Dan sediakan juga majalah untuk dibaca serta menyiapkan berbagai menu dengan memberikan daftar harga menu. Biaya. Sumber modal adalah sumber modal awal untuk menjalani usaha kopi unggul. Adapun sumber modal warung kopi yakni dari pemilik usaha dan investor. Adapun target biaya yang dipersiapkan dalam membuka bisnis kopi unggul produk yang berkualitas, kami menggunakan bahan baku dari supplier yang memiliki bahan baku yang berkualitas dan terjamin. Yang pertama, harga yang terjangkau. Karena target pasar kami yakni kalangan menengah ke bawah, maka produk yang kami jual pun memiliki harga yang terjangkau, sehingga ini dapat menjangkau semua kalangan. Dalam memulai bisnis warung kopi dengan nama Kopi Unggul, kami sudah menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan dan bahan. Metode yang akan digunakan, yang pertama persiapan bahan dan alat. Pada tahap ini dilakukan terlebih dahulu menyiapkan dan tersedianya bahan dan alat. Bahan utama yang digunakan adalah beberapa jenis tanaman hias dan bahan pembuatan kopi unggul. Yang kedua, persiapan tempat. Sebelum memasarkan produk, akan dilakukan survei tempat yang akan digunakan untuk mengelola dan membuat produk. Tempat yang dipilih adalah tempat umum yang banyak dilalui orang-orang. Perlengkapan dalam membuat kopi. Yang pertama, mesin kopi standar dengan harga 5 juta. Kedua, kertas filter penyeduh kopi dengan harga 2 juta. Yang ketiga, alat penyeduh kopi sederhana dengan harga 300.000. Yang keempat, saringan ampas kopi dengan harga 400.000. Yang kelima, penyeduh bersaring dengan harga 1.200.000. Yang keenam, ketel kopi dengan harga 150.000. Yang ketujuh, alat manual brewing dengan harga 140.000. Yang ke-8, nampan penyaji kopi dengan harga 250.000. Yang ke-9, coffee grinder dengan harga 350.000. Yang ke-10, alat pembuatan pipet krim dengan harga 150.000. Yang ke-11, gelas pengaduk dengan harga 80.000. Yang ke-12, kompor dengan harga 400.000. Totalnya 8.620.000. Bahan kopi dan perlengkapan. Yang pertama, kopi, susu, teh, gula, dan bahan lainnya dengan harga 1 juta rupiah. Yang kedua, gaji pegawai.
Bahan kopi dan perlengkapan. Yang pertama, kopi susu, teh, gula, dan bahan lainnya dengan harga 1 juta. Yang kedua, gaji pegawai kopi per orang dengan harga 2.500.000. Yang ketiga, meja dan kursi dengan harga 1.500.000. Yang keempat, cangkir dan peralatan lainnya dengan harga 1 juta. Yang kelima, wifi warung kopi dengan harga 500.000. Totalnya 6.500.000. Adapun jadwal kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, rencana kegiatan. Menentukan dan mendirikan tempatnya dilakukan pada bulan Juni, serta penanggung jawabnya Christine Salamut sama Claudia Nila Daiman. Yang kedua, rencana kegiatan dilakukan mengumpulkan peralatan dan bahannya dilakukan pada bulan Juli beserta penanggung jawab Christine Salamut sama Claudia Nila Daiman. Yang ketiga, melakukan pemasaran dan siap membuka yang dilakukan pada bulan Agustus dengan penanggung jawab Christine Salamut sama Claudia Nila Daiman. Penutup. Sekarang kita masuk pada bagian penutup. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai hal yang harus diketahui berusaha, lokasi yang Yang kedua, saran. Dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan dan percaya diri. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen, agar pelanggan tidak mudah bosan. Jangan mudah menyerah dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Terakhir. Baik, itu saja presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon